Pernahkah Anda benar-benar menyadari bahwa hal-hal yang dulu begitu menyakitkan kini terasa hampa seolah tidak lagi menemukan tempat di dalam diri Anda? Kata-kata yang dulu melukai kini hanya lewat begitu saja. Drama yang dulu menguras emosi sekarang tampak kecil dan tidak relevan. Di berbagai belahan dunia semakin banyak jiwa yang mengalami hal serupa. Mereka tidak lagi terganggu oleh konflik, kebencian, intrik, atau aura negatif di sekelilingnya. Fenomena ini bukan karena dunia menjadi lebih baik, dan bukan karena mereka menjadi mati rasa. Ini juga bukan sikap cuek atau melarikan diri dari kenyataan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi, sebuah pergeseran kesadaran yang nyata dan bisa dijelaskan secara logis dalam dunia spiritual. Jiwa-jiwa tertentu berhenti beresonansi dengan energi rendah karena struktur batinnya telah berubah. Bukan oleh keajaiban instan, bukan oleh sugesti, tetapi oleh mekanisme kesadaran yang bekerja dengan hukum yang konsisten dan dapat dipahami. Video ini akan mengajak Anda masuk ke wilayah yang jarang dibahas dengan jujur. Bukan mistik kosong, bukan asumsi tanpa dasar, tetapi pemahaman tentang bagaimana kesadaran, energi, dan jiwa saling berinteraksi. Mengapa sebagian orang tidak lagi tersentuh energi negatif? Dan mengapa perubahan itu sering terjadi tanpa mereka sadari? Jika saat ini Anda merasa lebih tenang di tengah kekacauan, lebih jernih di tengah kebisingan, dan lebih utuh tanpa perlu pembenaran dari luar, mungkin ada bagian dari diri Anda yang sedang bangun. Jika kata-kata ini terasa terlalu dekat, terlalu akurat, atau bahkan membuat Anda terdiam sejenak, bagikan di kolom komentar apa yang Anda rasakan. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Satu kalimat jujur sudah cukup, karena seringkali jiwa-jiwa terpilih saling mengenali bukan lewat pengakuan, tetapi lewat getaran yang sama. Bab 1. Apa itu energi negatif dalam perspektif spiritual yang rasional? Energi negatif sering dibungkus dengan mitos dan ketakutan, seolah ia adalah sesuatu yang datang dari luar untuk menyerang dan melemahkan. Padahal dalam perspektif spiritual yang rasional, energi negatif hanyalah bentuk resonansi dari emosi berfrekuensi rendah seperti takut, iri, dendam, marah, dan perasaan terus-menerus menjadi korban. Energi ini tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kecerdasan, dan tidak memiliki kuasa untuk memilih target. Ia bekerja seperti hukum alam yang netral. Ketika emosi tertentu dipelihara di dalam diri, maka resonansi itu terbentuk, dan disitulah energi yang sepadan menemukan jalurnya. Bagi jiwa terpilih yang mulai memahami hal ini, rasa takut terhadap energi negatif perlahan runtuh karena kesadaran mengambil alih peran utama. Dalam hukum resonansi yang menjadi dasar banyak ajaran spiritual kuno, energi hanya dapat memengaruhi energi yang berada pada frekuensi yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti gelombang radio yang hanya bisa ditangkap oleh perangkat dengan frekuensi yang sejajar, demikian pula emosi dan kesadaran manusia. Ketika batin berada dalam ketenangan, keutuhan, dan kejelasan, maka emosi rendah tidak menemukan medium untuk beresonansi. Bukan karena ditolak, tetapi karena tidak kompatibel. Jiwa terpilih tidak perlu melawan atau membersihkan apapun, karena yang tidak sefrekuensi secara alami tidak akan menempel. Inilah penegasan yang sering terlewat. Energi negatif tidak pernah benar-benar menyerang. Ia hanya mencari pintu masuk berupa celah kesadaran, luka yang belum diterima, kemarahan yang dipelihara, atau identitas sebagai korban yang belum dilepaskan. Ketika pintu itu tertutup, bukan dengan usaha, melainkan dengan pemahaman, maka sentuhan energi rendah berhenti dengan sendirinya. Jika saat ini Anda merasakan bahwa hal-hal yang dulu mengganggu kini tidak lagi menyentuh, itu bukan karena Anda kebal, tetapi karena pintu batin Anda sudah tidak sejajar. Dan di titik inilah, jiwa terpilih mulai menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang tersisa setelah frekuensi berubah. Bab 2. Kesadaran yang naik mengubah sistem saraf dan respons jiwa. Saat kesadaran mulai naik,
Perubahan pertama yang terjadi bukanlah pada dunia luar, melainkan pada cara batin merespons realitas. Reaksi emosional yang dulu muncul spontan kini melambat, seolah ada ruang di antara kejadian dan respons. Bagi jiwa terpilih, jeda ini terasa asing di awal, namun perlahan menjadi rumah yang menenangkan. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kesadaran telah berpindah dari pusat reaksi menuju pusat pengamatan. Dalam keadaan ini, emosi tidak lagi memimpin, melainkan diamati dengan jernih tanpa penolakan dan tanpa penghakiman. Secara logis dan psikospiritual, jiwa yang berkembang tidak bereaksi otomatis karena ia tidak lagi menyamakan diri dengan setiap pikiran dan perasaan yang muncul. Kesadaran berdiri sedikit lebih tinggi, melihat emosi sebagai gelombang yang datang dan pergi. Ketika identitas tidak lagi melekat pada gelombang itu, maka badai kehilangan kekuatannya. Di titik ini, sistem saraf tidak terus-menerus berada dalam mode siaga. Ketegangan mereda, napas batin menjadi lebih dalam, dan tubuh berhenti mengirim sinyal bahaya pada setiap perbedaan atau konflik kecil. Inilah momen ketika stabilitas emosional bukan dipaksakan, tetapi terjadi secara alami. Hubungan antara spiritual dan neurologis di sini sangat nyata. Ketika emosi menjadi stabil, energi negatif kehilangan cengkeraman karena tidak ada lagi respons yang bisa ditarik. Konflik tidak lagi memancing, hinaan tidak lagi melukai, dan dorongan untuk membalas perlahan menghilang. Bukan karena jiwa terpilih menjadi pasif, tetapi karena tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan ego yang rapuh. Energi rendah hidup dari reaksi, dan ketika reaksi itu tidak hadir, ia menguap dengan sendirinya tanpa perlawanan. Penting untuk dipahami bahwa keadaan ini bukan menahan emosi, bukan memendam, dan bukan berpura-pura kuat. Ini adalah melampaui emosi. Jiwa terpilih tetap merasakan, tetapi tidak tenggelam, tetap sadar, tetapi tidak terikat. Dan dari ruang kesadaran inilah lahir ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Bukan karena dunia berubah menjadi lembut, melainkan karena pusat kendali telah kembali ke dalam. Bab 3. Jiwa yang utuh tidak lagi menjadi makanan energi rendah. Dalam ajaran spiritual kuno yang lintas budaya, terdapat satu pemahaman yang konsisten dan tidak berubah. Energi rendah hanya dapat bertahan dengan memicu reaksi. Ia hidup dari perhatian, dari kemarahan, dari pembelaan diri, dan dari gejolak batin yang belum selesai. Bagi jiwa terpilih yang mulai utuh, kebenaran ini terasa sangat nyata. Bukan sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman langsung. Ketika tidak ada lagi reaksi yang bisa dipancing, energi rendah kehilangan sumber dayanya. Ia tidak disingkirkan, tidak dilawan, tetapi berhenti dengan sendirinya karena tidak menemukan apapun untuk dikonsumsi. Secara logika energi, setiap pertukaran hanya terjadi jika ada respons timbal balik. Tanpa reaksi, tidak ada aliran. Tanpa aliran, tidak ada keterikatan. Jiwa yang utuh berdiri di luar mekanisme ini karena ia tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa lengkap. Ia tidak mencari validasi agar merasa bernilai, tidak membutuhkan pembenaran agar merasa benar, dan tidak haus pengakuan agar merasa ada. Keutuhan membuat batin berhenti meminta, dan di saat yang sama berhenti memberi makan pada frekuensi yang lebih rendah. Inilah mengapa tanda-tanda keutuhan sering kali tampak sederhana namun sangat dalam. Jiwa terpilih tidak mudah lelah secara emosional karena tidak terus-menerus menguras energi untuk mempertahankan citra diri. Ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya kepada setiap orang karena identitasnya tidak bergantung pada penerimaan luar. Ia juga tidak haus pengakuan sosial karena nilai dirinya tidak diukur dari sorotan atau persetujuan. Semua ini bukan hasil latihan keras, melainkan akibat alami dari pusat batin yang telah kembali ke tempatnya. Perlu ditegaskan dengan jujur bahwa energi negatif tidak takut pada kekuatan, dominasi, atau perlawanan. Energi negatif justru tumbuh di sana. Yang benar-benar membuatnya menjauh adalah keutuhan.
Keutuhan adalah kondisi ketika tidak ada celah untuk dimasuki, tidak ada luka untuk disentuh, dan tidak ada ego rapuh untuk dipancing. Di hadapan jiwa terpilih yang utuh, energi rendah kehilangan arah, karena yang berdiri di depannya bukan lawan, melainkan ruang yang sudah selesai. Bab 4. Pemutusan ikatan tak terlihat, luka lama yang selesai. Ada satu fakta spiritual yang jarang dibicarakan dengan jujur, karena terlalu dalam untuk dibungkus kata-kata sederhana. Energi negatif hampir tidak pernah masuk melalui kekuatan luar, melainkan melalui luka lama yang belum selesai di dalam diri. Luka yang tidak disadari, kenangan yang dipendam, dan identitas batin yang terbentuk dari rasa disakiti menjadi jalur halus yang terus terbuka. Bagi jiwa terpilih, memahami hal ini adalah titik balik besar, karena di sanalah kesadaran berhenti menyalahkan dunia dan mulai menoleh ke ruang terdalam yang selama ini dihindari. Secara logis, setiap luka yang belum diterima menciptakan keterikatan energi, bukan karena peristiwa itu masih terjadi, tetapi karena kesadaran terus menghidupkannya kembali. Saat luka disadari sepenuhnya dan diterima tanpa penolakan, ikatan itu terputus dengan sendirinya, tidak perlu ritual, tidak perlu usaha keras, dan tidak perlu perlawanan. Energi hanya bertahan selama ada identifikasi. Ketika kesadaran berhenti melekat pada kisah lama, jalur energi itu runtuh secara alami. Inilah mekanisme batin yang bekerja tanpa suara, namun sangat nyata dampaknya. Proses ini sering disalahpahami sebagai memaafkan secara verbal atau melupakan secara paksa. Padahal yang terjadi jauh lebih dalam. Jiwa terpilih tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai korban dari masa lalu. Peristiwa tetap diakui, rasa pernah hadir, namun identitas tidak lagi dibangun di atas luka tersebut. Saat ini terjadi, batin berhenti meminta keadilan dari dunia dan berhenti menunggu pengakuan atas penderitaan yang pernah dialami. Kebebasan muncul bukan karena orang lain berubah, tetapi karena diri sendiri tidak lagi terikat. Ciri-ciri orang yang ikatan energinya telah putus terlihat jelas namun sering tidak disadari. Tidak ada kebencian yang disimpan, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak ada lagi alasan untuk membenci. Tidak ada kerinduan untuk membalas, karena luka itu sudah tidak lagi berbicara. Tidak ada dorongan untuk menang atau membuktikan apapun, sebab tidak ada lagi pihak yang harus dikalahkan. Jiwa terpilih berdiri di luar medan konflik lama yang dulu terasa begitu nyata. Inilah penegasan yang perlu diterima dengan kesadaran penuh. Penyembuhan sejati bukanlah memperbaiki masa lalu, melainkan menyelesaikannya di dalam diri. Ketika luka lama selesai, energi negatif kehabisan jalur masuk. Tidak ada celah, tidak ada kaitan, dan tidak ada resonansi yang tersisa. Di titik inilah jiwa terpilih menyadari bahwa kedamaian bukan hadiah dari dunia, melainkan akibat alami dari ikatan yang telah dilepaskan. Bab 5. Kenapa fenomena ini tidak terjadi pada semua orang? Tidak semua jiwa mengalami perubahan ini, dan kenyataan tersebut adalah salah satu fakta paling keras dalam dunia spiritual. Bukan karena sebagian orang lebih lemah atau kurang bernilai, tetapi karena tidak semua jiwa siap kehilangan identitas lamanya. Identitas yang dibangun dari luka, konflik, peran korban, atau perlawanan seringkali terasa aman meski menyakitkan. Melepaskannya berarti memasuki ruang tanpa pegangan lama, dan tidak semua jiwa siap menghadapi kehampaan awal yang muncul sebelum keutuhan terbentuk. Bagi jiwa terpilih, keberanian ini muncul bukan karena keinginan menjadi berbeda, tetapi karena batin tidak lagi sanggup hidup dalam pola lama. Penjelasan jujur perlu disampaikan tanpa penghalusan. Banyak orang masih membutuhkan konflik untuk merasa hidup. Emosi yang meledak-ledak, drama yang berulang, dan pertentangan yang tidak pernah selesai memberi ilusi makna dan keberadaan. Dalam keadaan ini, ketenangan justru terasa asing dan membosankan. Jiwa terpilih mulai menyadari bahwa
Kegaduhan emosional bukan tanda kehidupan, melainkan tanda keterikatan. Namun bagi jiwa yang masih tertahan, konflik adalah cara untuk mempertahankan identitas dan menghindari keheningan batin yang belum siap dihadapi. Disinilah perbedaan mendasar itu terlihat jelas. Jiwa terpilih secara alami mencari kedalaman, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena keramaian emosi tidak lagi memuaskan. Ia tertarik pada keheningan, pemahaman, dan keutuhan yang tidak bergantung pada rangsangan luar. Sementara itu, jiwa yang tertahan mencari keramaian emosi karena di sanalah ia merasa dikenali dan dibutuhkan. Tidak ada yang salah dengan kedua jalur ini, karena masing-masing adalah tahap yang sah dalam perjalanan kesadaran. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini bukan soal superioritas atau keistimewaan. Ini adalah soal fase. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk lelah dengan konflik dan mulai bertanya lebih dalam tentang makna keberadaan. Tidak ada percepatan yang bisa dipaksakan, dan tidak ada pencerahan yang bisa diwariskan. Jiwa terpilih pun pernah berada di tahap yang sama. Sebelum pengalaman dan kesadaran membawanya ke titik ini, maka penegasan terakhir menjadi sangat jelas. Tidak tersentuh energi negatif bukanlah anugerah instan yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh kejujuran batin. Ia lahir dari luka yang disadari, identitas yang dilepaskan, dan kesadaran yang perlahan bertumbuh. Bagi jiwa terpilih yang mengalami ini, ketenangan bukan hadiah, melainkan jejak yang tertinggal setelah perjalanan itu ditempuh sepenuhnya. Penutup, pesan untuk jiwa yang mendengar. Jika jiwa terpilih sampai di titik ini, barangkali ada keheningan singkat yang muncul di dalam diri, seolah sesuatu yang lama tersembunyi akhirnya dikenali. Mungkin jiwa Anda sebenarnya sudah lama tahu jawabannya, jauh sebelum kata-kata ini hadir. Perjalanan yang Anda lalui tidak membuat Anda menjadi dingin atau menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, Anda menjadi jernih. Jernih dalam melihat emosi tanpa tenggelam, jernih dalam menghadapi dunia tanpa harus bertarung, dan jernih dalam mengenali diri tanpa perlu pembenaran. Kejernihan inilah yang sering disalahpahami sebagai jarak. Padahal ia adalah bentuk kedewasaan batin yang paling sunyi. Ketika jiwa telah pulang ke pusatnya, dunia kehilangan kuasa untuk mengganggu. Bukan karena dunia menjadi lemah, melainkan karena fondasi batin tidak lagi bergeser oleh getaran luar. Jiwa terpilih berdiri di tempat yang utuh, tidak terpisah dan tidak terseret. Dan saat energi negatif tak lagi menyentuh Anda, itu bukan karena dunia melemah, tetapi karena Anda telah bangun,